Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Okti Dwina Putri dalam acara Podcast Room. Elektrigen semua, kali ini kita akan membahas terkait hal yang lebih menarik, yaitu persiapan mudik lebaran. Untuk lebaran itu memang momen spesial. Kita akan mudik, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Salah satu transportasi untuk mudik itu yang paling digandrungi adalah penerbangan. Nah, bagaimana kesiapan Garuda Indonesia selaku salah satu maskapai ternama di Indonesia mempersiapkan pelayanan terbaiknya untuk para pemudik Indonesia? Mari kita kupas lebih dalam bersama Bapak Nano Setiawan. Beliau adalah GM, General Manager Garuda Indonesia Aceh, yang sudah berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Baik, kita sapa ke Bapak Nano Setiawan. Saya panggil Pak Nano aja ya Pak, biar lebih santai. Beliau adalah GM Garuda Aceh ya untuk saat ini ya Pak ya. Untuk bagaimana kesiapan Garuda Indonesia dalam menghadapi mudik mungkin bukan hal yang baru Pak ya. Nah ini nih kita mau bincang-bincang hari ini. Baik Pak, saya sapa dulu nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Panggil Mbak juga boleh ya? Boleh, kita nyantai aja Pak. Kita mau ngobrol-ngobrol pokoknya terkait bagaimana persiapan mudik supaya lebih aman, lancar, dan nyaman. Nah, apalagi Garuda kan Pak. Garuda itu adalah maskapai yang paling disenangi. Tentunya ya dari pelayanannya yang selama ini kita rasakan. Nah, untuk kesiapan lebaran ini Pak, tentunya Garuda itu lebih banyak ya, melonjak lagi peminatnya karena dengan lebaran pasti lebih banyak lagi yang berangkat nih yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Itu bagaimana Pak strategi dari Garuda Indonesia? Apakah ada inovasi strategi baru untuk lebih nyaman dan apakah ada tambahan armada? Nah, untuk mudik ini silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para elektrizen ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Mbak Ukti sudah bisa diundang di acara Podcast Room ya. Ya, kami juga terima kasih Bapak sudah hadir. Ini menarik memang tadi pada saat Mbak Ukti menyampaikan kesediaan waktu saya terkait masalah untuk kesiapan angkutan lebaran dari Garuda Indonesia. Saya langsung menyambut baik kan gitu. Iya, alhamdulillah. Mungkin, ya, terkait dengan angkutan lebaran ya memang ini hal yang menarik ya. Tadi disampaikan juga bahwa Garuda Indonesia kan memang punya historical background ya, bahwa kita lahir di Aceh kan gitu ya. Ini juga menjadi satu kebanggaan buat kita untuk bisa melayani masyarakat Aceh ya. Nah, terkait dengan lebaran itu sendiri memang kalau untuk pasar domestik terutama Jakarta, Aceh, Jakarta kan memang tidak seperti kota-kota lain ya, karena 90% kita Muslim ya. Jadi khususnya di 2 minggu pertama puasa ini pergerakan penumpang jujur tidak terlalu banyak gitu ya, karena orang masih senang masih biasa aja buka puasa sahur bersama keluarga gitu ya. Ini berlaku bagi yang masyarakat Aceh dari Jakarta ke Aceh kan gitu ya, termasuk dari Aceh dan ke Jakarta sebaliknya. Namun pergerakannya itu biasanya di H-7 sama H+7 kira-kira seperti itu. H-7 sama H+7. Nah, itu pertama. Kedua memang karakteristik orang masyarakat kita dan khususnya memang pasar domestik itu biasanya pembukuannya untuk booking itu kalau pas lagi peak season kita ada peak season dan low season ya. Peak season ini termasuk periode lebaran ya. Itu H-7 sama H+7 gitu ya. Nah, kalau sekarang kita lihat di sistem belum terlalu banyak pergerakan kan gitu ya. Nah, jadi memang nanti biasanya sudah mulai H-7, H-6 itu sudah mulai ya. Begitupun kembalinya gitu. Nah, Garuda sendiri sekarang sudah normalnya melayani penerbangan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Betul. Dari Jakarta itu jam 7.30, yang kedua jam 11.55. Dari sini sendiri dengan pesawat yang sama balik ke Jakarta, penerbangan pertama kita jam 11.05, yang kedua jam 15.40. Nah, kita menggunakan pesawat tipe 737 NG ya, Next Generation, dengan kapasitas 162 tempat duduk. Jadi kalau dua pesawat ya 324 lah per hari kita layani yang bisa masuk ke Aceh. Itu sementara informasinya dulu. Ya. Oh gitu Pak. Berarti ini 2 penerbangan yang biasa. Yang reguler betul. Ya, kalau H-7 mungkin kan akan peningkatan pelonjakan tuh Pak. Betul. Jadi nggak ada penambahan jam
atau malah penambahan rute Pak. Mungkin yang tadinya hanya Aceh Jakarta, bisa jadi mungkin Aceh kemana gitu Pak, yang bisa, yang mungkin minat penumpangnya lebih banyak, jadi nambah rute. Itu bagaimana Pak? Ada kemungkinan nggak seperti itu? Kebetulan kita Garuda juga punya anak perusahaan namanya Citylink. Nah, jadi kita bagi-bagi market lah, sama bagi-bagi tugas. Nah, Citylink sendiri sudah melayani Banda Aceh Medan, kan gitu ya. Untuk yang Garuda sekarang ini dengan konsepnya full service, kita layani Banda Aceh Jakarta saja. Nah, pada saat nanti terjadi lonjakan, kita bisa sangat siap lah. Kita punya pesawat tadi paling kecil yang kapasitas 162. Kita juga punya pesawat paling besar yang melayani haji juga, itu 777. Nah, 777 Boeing, kapasitas 393. 393. Berarti, itu yang paling besar lah kira-kira. Oh, berarti armada pesawatnya Pak yang dibesarkan. Ya, betul. Atau kalau penambahan juga bisa ditambah dengan kapasitas yang sama. Kapasitas, ya. Berarti tipe pesawatnya yang diganti. Betul. Kalau memang pelonjakan berarti jam penerbangan tidak berubah. Betul, tetap, betul. Hanya saja kapasitas muat dari para penumpang itu yang kita inikan ya. Kalau rute memang tidak ada penambahan lagi Pak ya, kalau untuk Garuda. Berarti tidak ada, sebenarnya di Jakarta aja, betul. Ya, berarti kalau misalnya ini cuma Citylink yang ke Medan. Betul. Citylink juga nggak ada ininya Pak ya, nggak ada penambahan rute atau bagaimana? Karena kan masyarakat kita kalau Garuda kan lumayan Pak nilai harganya. Betul. Tapi kalau Citylink mungkin lebih terjangkau. Mungkin peminatnya bakal ke situ dulu kan Pak ya. Apalagi memang kalau ke Garuda memang orang memilih karena nyaman. Betul. Gitu. Apakah ada penambahan kapasitas yang Bapak bilang tadi, mungkin Citylink yang tadinya muat 100 orang, 160 sekian, tadi itu Garuda ya Pak ya? Kalau Citylink apa kapasitasnya ditambah juga nggak Pak? Sementara ini belum sih, karena dari segmentasi market kita kan hampir 90% itu rata-rata perjalanan pemerintah, dinas. Oh, dinas. 10% itu baru yang di luar dinas, kayak kunjungan keluarga, kemudian untuk sekolah, dan lain-lain. Dagang mungkin sedikit lah. Jadi pada saat memang tidak ada perjalanan dinas, pesawatnya sepi. Sekarang kan ini kan lagi, maksudnya ada yang boleh WFA ya kan gitu ya. Terus ada juga kegiatan pemerintahan yang belum begitu maksimal gitu. Apalagi tahun ini kan sudah ada kebijakan untuk WFA, pemotongan budget perjalanan dinas. Itu juga pengaruhnya besar gitu kan, untuk bisa kita memutuskan nambah pesawat atau tidak. Pesawatnya ada, penumpangnya nggak ada kan nggak mungkin juga. Betul. Satu lagi, kita belum ada kalender of event untuk Provinsi Aceh yang bisa mendatangkan dari luar ke sini. Ya, itu jadi kendala lain kan gitu ya. Kalau Lebaran itu Pak, pengalaman dari yang sudah-sudah, karena Bapak kan bukan hal yang baru juga mengenangani Garuda yang memang mudik nih, event mudik nih Pak, mudik. Kalau dari Aceh nih Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan kalau pelanggannya ini kan sebenarnya itu lebih banyak dari pemerintahan, yang dinas. Nah, kalau mudik ini berarti kan bukan dinas, apalagi sekarang ini sebentar lagi akan ada WFA Pak yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Berarti kan lebih awal nih penumpang membeli tiket pesawat dari H-7 yang diperkirakan oleh Garuda tadi. Lebih awal, mungkin lebih banyak lagi yang beli lebih cepat dari H-7. Nah, pengalaman tahun lalu, apakah tidak ada tambahan armada untuk yang anak perusahaan dan Garuda gitu Pak? Tapi kalau Garuda ada solusinya, nambah kapasitas dari yang pesawat kecil menjadi pesawat besar. Kalau anak perusahaan gimana Pak? Sama juga. Ya, semua tergantung market ya. Karena kita kan tiap hari monitor terus nih. Pada saat seminggu ke depan sudah ada pergerakan di atas 80%, misalnya gitu kan, pulang pergi kita sudah bisa memikirkan untuk penambahan kapasitas seperti itu. Tapi Garuda sangat siap lah untuk bisa nambah, mungkin dalam hitungan hari juga kita bisa bantu. Karena memang secara trennya dibanding tahun lalu kita cukup sedikit, jadi lumayan sampai 10-15% lah untuk penurunan arus penumpang maupun pesawatnya. Tahun lalu Pak? Dari tahun lalu. Tahun lalu kan kita lagi pas zamannya pilkada, terus ada PON juga ya, itu juga memberikan dampak yang luar biasa buat pergerakan penumpang masuk maupun yang keluar dari sini. Nah, tadi saya bilang memang kita sangat tergantung sama perjalanan pemerintah daerah. Oh gitu. Nah, keluarga kan sedikit, walaupun keluarga ya notabene kan cari yang murah-murah gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Kalaupun nanti ada ya, makanya pengalaman beberapa tahun lalu sih untuk periode Lebaran itu nggak terlalu banyak berpengaruh. Tapi kami sangat siap pada saat dibutuhkan untuk
penambahan maupun kapasitasnya dibesarkan, kita sangat siap. Sangat siap. Kita lihat situasinya lah. Iya. Kira-kira gitu Mbak Ukti. Betul. Nah ini Pak, kita bicara masa harga terjangkau. Iya, iya. Apalagi kalau untuk keluarga, tentunya mencari yang murah-murah seperti Bapak. Iya, Nah iya. Garuda sendiri ada nggak memberikan promosi nih karena mau Lebaran supaya banyak nih yang naik Garuda ya Pak ya, kasih ada diskon nih. Apalagi kan kemarin ada info dari Menteri Keuangan Pak, bahwasanya tiket pesawat tuh kalau bisa di Iya. diskon 50% ya Pak ya. Nah seperti apakah ada ininya ke Garuda Indonesia Pak? Kita harga normal Bandar Aceh Jakarta 2,8. Sekarang ini bisa dapat di harga 2 juta saja. 2 juta Nah, di saja 800.000 untuk sudah bisa diskon lah. diskon. Cuma terbatas tempatnya ya, nggak semua kita jual nggak seperti semua, itu. Pak? Iya. Nanti kasihan Garudanya. Rebutan, Pak. Iya, jadi masih rebutan. Itu. Paling ya mungkin 5-10 seat lah kira-kira gitu. Betul sekali Pak, 5-10 Iya, sih. karena penerbangan lain kan nggak turun, kan nggak Oh, mungkin gitu. kita kan beda kelas, Mbak Ukti. Oh iya iya. Sebelah kita kan 19, 18 wajar lah dengan selisih 200.000 kita pakai makanan bagus di pesawat, kemudian juga nyaman, on time-nya terjaga. Dibandingkan sebelah kan cuma roti-roti aja. Tapi kan beda rate-nya Pak. Beda rate-nya. Maksud saya gini, 50% Garuda itu mungkin masih 100% yang tempat. Tapi kan mereka maskapai lain juga 50% mungkin Pak. Ini berlaku yang aturan dari Menteri Keuangan itu berlaku untuk semua Nggak maskapai. 50%. Iya, berapa persen Pak? 10% aja. 10%. Oke, maksudnya tapi ada diskon. Diskon, tapi ya. tidak banyak. Tidak Hanya banyak. 5 Iya. sampai 10 seat. Kan penerbangan juga perlu operational cost kan, seperti halnya PLN kan, nggak mungkin Iya. kita jual harga ke masyarakat diskon 50%, kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Kalau ada ketentuan pemerintah Pak. Ya, tapi nggak mungkin juga kita dibuat rugi Kita kan. pernah kan Pak 50% Tapi kan berdasarkan beberapa jadwal. waktu tertentu Iya, kan, nah, seperti sama kayak itu. gitu. Ada limitnya Pak. Ada limitnya betul. Mungkin ini untuk Garuda limit di Lebaran saja gitu Pak. Nah, mungkin kalau liburan ke Jakarta mungkin habis Lebaran kita 1,4 ada sekali jalan. Oh gitu. Nah, habis Lebaran ya sampai ada 7 Pak ya, April tapi ada. memang seatnya terbatas. Terbatas sampai 7 April. Itu Pak ya. Terus kalau kan udah nyaman nih Garuda gitu. Kata Bapak sampaikan tadi dengan maskapai yang lain hanya roti. Bapak ada di Garuda ada makan, ada semuanya lah. minuman Mungkin lebih nyaman, ada TV seperti gitulah yang bisa ditonton. Ada inovasi lain nggak Pak yang bikin bisa pelanggan lebih nyaman nih sama Garuda? Kalau misalnya Bapak pun Garuda pun harus menjual harga dengan harga yang tanpa diskon, ya memang ada yang benefit yang didapatkan oleh pelanggan seperti itu. Ada nggak Pak inovasi? Mbak Ukti pernah naik Garuda nggak? Ada Pak, sering dong. Kalau tidak saya dari Garuda. Nah, kebayang nggak kita makan mie Aceh di atas pesawat di ketinggian 33.000 kaki, makan mie Aceh di situ? Kebayang nggak? Nah, itulah khasnya kita. Oh gitu. Iya, kayak itu mengangkat menu daerah dari situ. Ada juga ayam masak putih. Aku nggak pernah dapat mie Aceh ya Pak ya. Nah, itu dia. Adanya mie ayam. Mie ayam. Tawarnya mie ayam atau Mie Aceh nasi? ada. Nasi Terus ayam. Ada kalau ada juga timpan di situ, ada ya. Pokoknya ada beberapa hal yang memang kita mengangkat lokal wisdom ya untuk Oke, makanan. berarti Ini juga berlaku untuk inovasinya itu dari segi pelayanan Betul. makanannya Pak. Betul. Kearifan lokal dari Betul. dari tempat di mana ini kita beroperasional ya. Betul. Ini juga berlaku buat penerbangan haji, jangan salah. Oh, iya. Dan kita sebentar lagi mau haji juga sama. Jadi ayo Bapak Ibu kita yang sudah sepuh-sepuh itu juga bisa mencicipi makanan Aceh di atas pesawat. Kan beda kalau makanan dari yang biasa nasional kan sudah biasa ya. Oh iya, kayaknya saya mesti naik Garuda lagi nih supaya makan mie Nah, Aceh itu Pak. dia. Saya belum pernah Pak nih untuk makan mie Aceh di atas Pak. Yang adanya mie ayam sama. Ya, dari sini nggak ada kayaknya deh. Nggak tahu, mungkin dari Jakarta kemari kali ya. Nah, ya Jakarta Menu yang kemarin kan masih Jakarta dari sana ya. Saya malah lebih sering pilih nasi ketimbang mie Pak. Kalau menu kan ditanya sama pramugari, mau apa Bu? Kalau mie udah bosan ya. Itulah khasnya. Terus kemudian Oh, ya gitu, untuk berarti itu juga inovasi pelayanan lainnya, Pak. punya ada member ya, kartu member yang juga bisa mengumpulkan poin untuk bisa digunakan terbang juga secara free kan Garuda gitu ya. Miles. Garuda Miles betul. Ya, itu yang Itu yang jadi inovasi. kelebihan lagi terus kita Inovasi. Terminal 3 seperti itulah pelayanannya. Berarti dari segi pelayanan makanannya Pak ya? Ya itu lebih ke situ ya. Karena orang kita kan yang penting
Iya, bagaimana terlayani untuk nyamannya makannya, makan gitu betul. ya. Kalau udah happy Karena kita ya 2 jam makanan- setengah loh, Mbak. Iya, Kalau lama Pak. logika kita kan kalau sejam aja adalah kue-kue aja, tapi 2 jam setengah itu terasa di atas Lapar, gitu. Pak. Iya, Ya. gitu lah. Terus kalau berarti kalau untuk itu pelayanan Pak ya, kalau inovasi dari segi ini kan mungkin Iya, tampilan dari pesawat Garuda itu sendiri kan. Saya lihat kemarin ada perubahan di tampilan seperti itu Pak. Mungkin ya dulu kita untuk makannya itu sendoknya dari itu Pak, dari stainless dulunya. Betul. Sekarang udah dari kayu ya. Nah plastik itu lah, plastik. Ada yang saya juga pernah ini cobain dari kayu. Nah itu apa Pak yang ininya? Apakah ada efisiensi atau bagaimana tuh Pak? Lebih ke safety ya kalau saya pikir ya. Safety Iya, kalau garpu yang model besi kan bisa ini cukup ya Pak. ya memberikan dampak yang cukup ini ya. Tapi kalau plastik kan gitu. disampai memang nggak berbahaya, juga bisa monouse ya, bisa dibuang lah. Oh gitu Kalau ya. efisiensi enggak sih, saya pikir itu lebih kepada safety aja. Safety aja, bukan berarti Betul. masalah kita menurunkan ini efisiensi itu nggak ada Pak ya? Enggak, lebih ke Kan safety biasa aja. nih Pak, kalau masyarakat luas nih awam nih dulu sendoknya ini kenapa sekarang plastik atau apa Kalau kayu gitu? kalau sendoknya besi biasa dibawa pulang. Ada Garudanya. Iya Pak, kenang-kenangan dari Garuda. Cangkir dulu kan bagus-bagus ya. Iya Pak, betul. Ada beberapa ya dibawa Jadi oleh-oleh dari pulang. Garuda. Pernah juga sih, cuma kan lama-lama habis juga kan. Aduh, biasalah Pak netizen. Iya, nggak apa-apa. Oke, terus Pak untuk tadi segi pelayanan, sekarang keamanan Pak. Iya. Nah Garuda kita memang pesawat ya Pak. Kalau cuaca kita kan tidak bisa menebak bagaimana. Eksternal, betul. Nah untuk ada nggak Pak maksudnya intimidasi ya? Apa yang kita mencari solusi kalau misalnya ada cuaca yang buruk, nah gitu. Iya, iya. Apa nih yang bisa kita lakukan sekiranya tidak bisa terbang ataupun delay ataupun ganti jam seperti itu karena Betul. memang hari itu kondisi cuaca tidak baik. Nah itu bagaimana antisipasi dari Garuda Indonesia Pak? Ya, memang bisnis airline itu kan memang Itu yang utama. padat risiko ya. padat Ya, risiko. jadi kadang-kadang pesawatnya sudah ready, krunya sudah ready, penumpang sudah ready, tiba-tiba cuacanya jelek, kita harus menunggu kan gitu ya. Ini kan berbeda dengan bisnis lain ya. Kalau bisnis PLN kan mau cuacanya gimana, tetap aja Harus orang pakai nyala, kan Pak. gitu ya. Tetap harus nyala. Harus nyala. Terus kalau ada kegiatan terus kita juga berpengaruh untuk kebijakan harga-harga aftur dan sebagainya kan berpengaruh tuh. Betul. Karena kita beli aftur kan dalam US dollar gitu kan. Sementara penumpang bayarnya rupiah. Nah, Rupiah. itu kan pengaruhnya besar. Nah, kembali ke tadi untuk safety, memang kalau Garuda kan sangat ketat ya. Jadi bisa dipastikan pesawat Garuda itu semuanya dalam kondisi yang baik, kan gitu ya. Dari mulai pengecekan itu ada 3 tahap, A-check, B-check, sampai A-check, B-check sama C-check. A-check itu untuk selama transit, itu ada teknisi kita yang melihat semua di situ. Dan memang kalau terjadi delay gara-gara pesawatnya harus diperbaiki, itu adalah hal yang paling sudah maksimal. Artinya kita sudah berusaha. Tapi selama ini sih penumpang kalau untuk urusan safety ya mereka akan maklum lah. Memang harus terjadi gitu Harus ya. terjadi. Tapi yang jelas maintenance kita juga punya anak perusahaan namanya GMF. Di Jakarta pun memang concern untuk masalah safety pesawat Garuda gitu ya. Terus untuk yang lain-lain juga termasuk kesiapan pilot-pilot kita, semua sudah teruji ya. Terus untuk bahan bakar yang disiapkan selama penerbangan pada saat ada cuaca di atas itu kita semua sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya Pak Jadi ya? kalau udah kita lihat di atas ada guncangan-guncangan itu memang sudah hal yang paling maksimal kita lakukan, dan persediaan fuel kita cukup baik gitu kan. Pada saat ada guncangan kita akan lewat jalur lain itu sudah disiapkan fuelnya semua. Jadi nggak ada cerita kita harus terobos semuanya karena fuelnya habis, enggak gitu ya. Oh gitu. Makanya safety-nya Jadi, sangat ketat. berarti ada ini ya Pak, ada jalur lain kalau yang harus dilalui ya Pak? Ya, kita harus pakai alternatif gitu kan. Pada saat di satu tempat atau jalur itu nggak bisa, ya kita lewat jalur. Seperti di darat lah. Cuma masalah kan di atas tidak ada bengkel. Jadi pada saat rusak kan kita nggak boleh. Jadi tidak ada toleransi untuk masalah safety. Kalau nggak bisa terbang ya nggak bisa terbang gitu. Nah, kita pastikan itu supaya penumpang juga bisa nyaman. Seperti itu. Kalaupun terjadi apa-apa, kita juga bertanggung jawab Garuda kan gitu ya. Misalnya ada keterlambatan, kita ikut ke peraturan Menteri Perhubungan untuk menyiapkan snack, putih, kemudian ada kompensasi
delay sampai termasuk untuk penginapan. Nah, kita siapin semua karena memang tanggung jawabnya kita seperti itu. Oh, ada Pak ya seperti itu Pak? Ada. Kalau yang delay yang bagaimana Pak, yang diberikan 1 jam air putih, Oh. 2 jam itu snack, 3 jam itu 1 jam makanan berat. 4 jam itu dapat kompensasi 300.000, di atas 4 jam kita hotelkan seperti itu. Di atas 4 jam kita hotelkan. 6 jam tepatnya. 6 jam. Ya, 6 jam kita hotelkan. Itu berarti mereka harus nginap dan memang terbang besoknya. Kalau memang Atau besok, gitu. iya. Kalau memang dalam hari itu Pak, misalnya jam 8 pagi seharusnya berangkat. Tapi 6 jam kan berarti jam 2 siang atau jam itu kan masih sudah lewat 6 jam itu. Biasanya mereka nggak mau pulang kalau nunggu segitu ya. Tapi kita punya kewajiban, kalau saya mau istirahat di hotel walaupun sejam kita layani, memang itu gitu. seperti itu. Di penumpang kan ke kota dulu balik lagi kan. Nah, biasanya mereka tetap stay di airport lah. Nah, betul. Kecuali memang sampai lewat hari ya. Nah, tetap kita siapin, diantar ke hotel, besoknya juga dijemput lah. Tanggung jawab kita di situ. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan aftur, dengan kondisi aftur yang ada, meskipun kita harus terobos yang jalur yang tidak baik tadi itu, kita ada alternatif. Sekiranya Pak, alternatif itu pun tidak cukup afturnya, tidak cukup. Apakah memang, kan tadi di atas tidak ada bengkel, apakah harus landing di satu tempat atau bagaimana tuh Pak? Itu jarang terjadi sih. Jarang ya? Jarang terjadi, karena aftur itu kan kita sudah ada hitungannya gitu ya. Itu termasuk untuk holding, misalnya cuacanya jelek itu sampai 45 menit kita masih ada bensin di situ, masih ada aftur. 45 menit Pak ya? Sudah terus gini di pesawat juga untuk alternatif jalur A, jalur B, jalur C juga kita udah siapin semuanya. Kalau memang nggak bisa ya mereka balik ke stasiun awal, misalnya Banda Aceh ke Jakarta, transit di Palembang atau mungkin di Padang seperti itu. Berarti mencari stasiun dekat atau bandara yang dekat atau ke awal lagi Pak? Itu keputusan kapten, mana yang lebih nyaman lagi. Mungkin di Jakarta pas lagi chaos kemarin kan, pas cuacanya ekstrim ya, ada ke Palembang, ada ke Surabaya, ada ke Jogja, seperti itu. Itu memang lebih ke teknisnya penerbang ya. Mana yang lebih nyaman? Kan pernah Pak kondisi cuaca buruk yang di Banda Aceh tidak bisa landing, akhirnya ke Medan landingnya. Betul. Nah itu berarti alternatif yang dipilih oleh ya, yang paling dekat lah. Kalau bisa paling dekat dan tidak berisiko banyak gitu. Nggak mungkin ke Sabang juga kan gitu, karena kecil bandaranya. Oke, berarti semuanya sudah diatur ya Pak. Meskipun delay, batal penerbangan, nah itu semuanya ketentuan dari Kementerian Perhubungan ya. Betul. Itu semua diikuti. Untuk pelayanan kita ikuti semua. Karena kan kita lihat nih kan, saya nggak Garuda pernah gitu, tapi maskapai yang lainnya kan banyak tuh Pak yang pelanggannya demo sekian jam, tapi tidak ada kompensasi apapun, tidak ada yang membuat mereka nyaman. Oh iya telat ini karena gini gitu, tapi tidak. Kalau Garuda gimana untuk sejauh ini, ada nggak seperti itu Pak? Kalau kita begitu udah disu di mana-mana. Tadi masih on time ya? Iya, kita harus kalau perlu kita udah terjadi delay kita memang harus penuhi dulu gitu. Pak, untuk menjaga on time itu gimana sih strategi Garuda Pak? Sedangkan maskapai lain tuh kayaknya susah Pak untuk on time. Nah Garuda ini apa sih Pak strateginya supaya bisa on time? Ada banyak faktor ya. Tadi salah satunya adalah kesiapan pesawat. Kesiapan pesawat. Betul. Terus kesiapan dari pegawai-pegawai kita dari mulai check in, pas boarding juga gitu kan, kemudian pas pergerakan di area bandara seperti itu, kapan dia harus bongkar bagasi, kargo, terus naikkan juga ke sana, kapan kita harus mengisi fuel supaya tepat waktu, kapan kita bersihin pesawat, itu berlaku setelah 50 menitan harus selesai semua. Berarti ada jam yang mereka sudah ada memang time frame yang sudah kita harus penuhi di situ gitu. Jadi kita harus sampaikan, termasuk koordinasi ke semua stakeholder, ya mungkin ke Angkasa Pura yang punya bandara, terus kemudian ke air navigasi untuk lalu lintas penerbangan atau pergerakan di sekitar bandara juga mereka ada. Jadi semua koordinasi lah, lebih ke koordinasi. Betul. Karena kalau bicara pesawat kan kita bicaranya rotasi ya. Pada saat telat di satu tempat itu kan beruntun dalam satu hari, itu betul kan? Misal Jakarta telat nih, terus sampai Banda Aceh telat lagi, itu sampai ke Jakarta lagi, kan dia dalam satu hari kan rotasinya bisa sampai 10-12 jam. Jakarta jam 7 bisa balik lagi sore. Nah kalau kita nggak jaga, misal telat sedikit biasa, tapi di tempat-tempat yang bisa kita minimize, kita kurangi telatnya, itu kan lebih bagus. Nah, di samping memang kita juga harus menjaga pada saat ada penumpang yang punya connecting, misalnya Banda Aceh Jakarta Jogja. Telat dari sini Jakarta Jogjanya, nah kan gitu. Jadi kita harus cepat.
Nah, itulah tadi lebih ke koordinasi sama kesiapan dari pesawat dan juga SDM kita di lapangan. Betul-betul. Semua Pak ya yang terkait Iya, ya. pasti. Oke, itu kalau sekarang kan Pak itu masalah kesiapan berarti ya. Alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik lagi lah Garuda Iya, Indonesia. betul. Untuk teknologinya Pak, teknologi yang ditawarkan oleh dan pelayanan tentunya dari Garuda Indonesia kan selama ini kita order tiket pesawatnya nih melalui online semua Pak, melalui Traveloka ataupun yang lain-lainnya yang bisa dipakai. Nah, adakah inovasi baru nih Pak untuk lebih memudahkan lagi? Karena gini, kita sudah order nih, sudah pesan tiket, ternyata mungkin kita reschedule, ataupun nanti supaya saya check-in Pak, check-in juga kan butuh waktu tuh Pak pada saat ngantri. Nah, tapi mungkin Garuda sudah menawarkan yang sekarang ada online gitu. Tapi online juga ada limit waktu kalau saya lihat. Nah, itu Pak ada nggak inovasi lagi terhadap teknologi yang ditawarkan oleh Garuda? Kita ada ada online travel juga. Ya, jadi ada yang jadi kita tuh bisa jualan di kantor office kita. Ada juga travel agent, ada di online travel, kita juga punya website sendiri. Termasuk buat web check-in seperti itu. Jadi ini sudah bisa kita genggam di handphone kita sebenarnya. Betul. Jadi kemudian tadi bisa kita manfaatkan. Jadi pas kita bangun tidur mau buat tiket pun kita bisa lakukan di situ gitu. Sebenarnya nggak ada isu lagi sih. Kalau reschedule pun sebenarnya ya kita harapkan memang kalau di online travel kan agak susah ya. Tapi kita bisa bantu di kantor kita di sini di Lengbata kira-kira gitu. Karena nggak semua travel aja menyiapkan fitur-fitur untuk refund maupun reschedule. Tapi kita kan ada call center juga yang bisa dihubungin untuk membantu reschedule tadi. Sekarang sudah nggak ada isu lagi sih masalah itu. Dan tidak ada inovasi baru Pak terkait itu, mungkin lebih cepat lagi seperti itu. Kalau reschedule tuh agak ini sih Pak, saya lihat proses ininya. Kita ada WhatsApp Blast juga kok Garuda. Ada WhatsApp Blast kan udah enak tuh. Oh gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Bisa jelaskan Pak biar. Ya udah tinggal di situ ada WhatsApp Garuda. Nanti saya. Oh WhatsApp Blast. Iya nanti tolong rubah dong. Oh gitu. Oh ini dong kayak kita ke teman-teman aja lah keperluannya apa. Berarti nomornya bisa diakses di mana Pak? Di website. Nanti di WhatsApp juga ada WhatsApp Garuda. WhatsApp ada. Oke. Biar Alexagen lebih tahu nih Pak. Oh ternyata Garuda ada WhatsApp Blast-nya juga nih. Iya betul. Selama ini kan kita langsung website online-nya gitu kan Pak, aplikasi online-nya. Tapi nggak tahu nih ada WhatsApp Blast. Berarti baru nih? Baru termasuk baru. Ya? Sekarang kita sesuaikan dengan teknologi lah. Oh iya. Kan jadi bisa langsung dijawab. Betul. Biar lebih friendly. Siap. Jadi kan Pak ngomong-ngomong mudik lagi nih. Tadi kan Bapak bilang tergantung animo nih. Nah tantangan tentu kan setiap event ada tantangan tersendiri. Nah kalau untuk mudik ini tantangan dirasakan oleh Garuda Indonesia itu apa Pak? Lebih ke ini sih kesiapan penumpang ya. Jadi kadang-kadang kalau mudik kan notabene kan orang harus betul-betul siap. Siapnya itu ya berangkat dari rumah sebenarnya. Kalau kita kan waktu lapor sekitar 2 jam sebelum keberangkatan. Misalnya jam 11 ya jam 9 sudah lapor. Tapi di mudik ini nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tantangannya sudah dari rumah. Jalannya macet, masuk airport juga nanti juga biasanya ada kendala antri dan sebagainya. Setelah turun dari kendaraan belum parkirnya lagi kita urus. Nanti setelah itu ngantri di X-ray-nya, kemudian ngantri di check-in counter seperti itu. Nah, kita harapkan juga 3 jam sebelum itu bahkan sudah di airport gitu ya. Itu dari sisi kesiapan dari jam lebih aman betul. Kedua dokumen juga, kadang kalau sudah sibuk begitu kan lupa dokumen, KTP-nya, tiketnya kan gitu ya. Itu juga mesti disiapin, harus betul-betul clear, dicek lagi tanggal sama jam. Itu jarang begitu, makanya kelemahan online travel gitu atau lewat sistem itu kadang-kadang orang nggak melihat tanggal atau jam, taunya harga murah aja. Jadi main klik aja bayar, sampai di airport salah tanggal. Udah salah tanggal. Waduh kok tanggalnya salah, kami nggak lihat. Nah ya seperti itu. Jadi betul-betul dilihat gitu kan. Karena ketentuannya di situ sudah ada, penerbangan kan sudah minta untuk baca. Orang kita kan agak sedikit malas baca ya. Bahwa di situ sudah sesuai pada saat ada kesalahan dari itu tanggung jawabnya penumpang kan gitu ya. Jadi kita berharap dia bisa cek semuanya. Kemudian selanjutnya barang bawaan juga sama, jadi mesti dilihat di situ allowance baggage-nya itu berapa yang diperbolehkan, terus yang boleh dibawa apa aja dan tidak boleh apa aja. Namanya mudik kan biasanya ya semua dibawa, tiba-tiba kena bagasi lebih kan biaya lagi. Kalau 20 kilo ya pastikan di rumah mungkin ada timbangan yang sederhana ya 20 kilo juga gitu. Sebaiknya tetap 20 kilo ya? Ya, kecuali memang sudah
siap untuk bayar kelebihannya. Gitu. Garuda sendiri sudah cukup baik lah, maksudnya kita punya alokasi 20 kilo itu free untuk penerbangan, termasuk 7 kilo untuk cabin. Nah, gitu kan. 7 kilo berarti Pak? 27 sebenarnya. Nah, tinggal kita bisa aja mana untuk keperluan selama penerbangan gitu, dokumen, laptop dan sebagainya biasa di cabin kan masih boleh. Yang lainnya tetap di bawah. 27 kilo buat satu orang rasa-rasa udah cukup banyak lah. Kalau di fullin ya lumayan berat lah. Nah itu karena ya kita cek lagi. Terus kemudian juga barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat. Mungkin powerbank. Power bank itu nggak boleh dibawa di bagasi. Bisa dibawa ke cabin seperti itu. Padahal perlunya di bagasi Pak. Pada nunggu-nunggu pesawat kan kita perlu power bank sebenarnya kan ya. Justru di cabin, di cabinnya kita bawa. Itulah. Bagasi kan masuk ke dalam nih. Oh, yang di cabin ya nggak boleh Pak? Yang masuk ke bagasi nggak boleh, ke cabin boleh. Betul. Tapi juga lihat kapasitasnya ya Pak ya? Iya. Nah, kan nggak boleh sembarangan kapasitas itu justru kan pas perlu ya tinggal ambil. Terus misalnya buku-buku pelajaran, terus obat-obat yang memang diperlukan tuh dari cabin bisa. 7 kilo lumayan besar loh itu. Tapi kalau kita ibu-ibu kayaknya nggak cukup juga. Ibu kan tambah tasnya lagi ya. Tas ibu-ibu tambah lagi. Iya. Tasnya itu yang koper kecil gitu. Nggak apa-apa masih boleh kok. Masih boleh. Oke. Gitu, jadi tantangan ternyata ya bagi Garuda kesiapan dari penumpang sendiri Pak ya. Karena kita juga merasakan ya pada saat penumpang telat. Pak telat Pak, waktu datang kita ada tutup close pintu kan, tiba-tiba orang datang bawa keluarga bawa barang-barang, Pak kami tadi macet Pak, kasihan kan gitu ya. Sementara untuk pindah ke jam lain maupun hari lain sudah penuh, bayangkan kan ruginya udah, apalagi mungkin tiketnya bisa hangus kan gitu ya. Jadi makanya kita berharap ya elektrisian atau masyarakat bisa lebih cepat datang untuk antisipasi tadi gitu. Ya itu sih tantangannya. Kita merasa, aduh kalau pas lagi ini kasihan juga. Kita merasakan kalau kita pas berangkat terus telat kan gitu ya. Malah pesawatnya belum berangkat sebenarnya Pak. Tapi udah di close itunya. Ya betul-betul. Pesawatnya masih ada yang mau lagi boarding kan. Karena kita buka pesawat tidak seperti buka mobil. Ya kan. Buka langsung itu kan enggak. Apalagi sudah mundur gini kan. Masa-masa begini lagi ya kan. Jadi memang udah gitu perjalanan dari mulai check-in counter sampai di pesawat kan juga lama melalui itu kan juga. Nah kalau sudah pesawat telat itu tadi saya bilang runtutannya itu banyak gitu. Memang kita harus tepat dengan waktu tadi gitu. Itu Mbak Oki. Kesiapan penumpang yang paling tertantang waktu Garuda ini. Betul. Kalau kita insya Allah untuk kesiapan lainnya udah insya Allah lah Pak ya. Iya. Terus harapan dari Garuda nih Pak untuk penumpang. Dan apalagi dalam mudik nih, mungkin harapannya mungkin lebih banyak lagi, lebih melonjak lagi. Jadi kan lebih banyak terjual nih dari seat-seatnya Garuda Indonesia. Itu harapan Garuda gimana Pak? Kalau kita lebih masyarakat bisa lebih merasakan lah layanan Garuda ya. Karena kita dibandingkan yang lain kan sangat berbeda. Kita ada full service. Dan kita berharap juga masyarakat bisa merencanakan penerbangan itu jauh-jauh hari untuk bisa mendapatkan harga yang bagus gitu. Jadi Garuda nggak selamanya mahal juga kok. Kadang-kadang kita selisih cuma 200.000. Kadang-kadang pada saat tertentu juga mungkin lebih murah ya. Jadi kita pengen ya masyarakat bisa merasakan layanan Garuda. Apalagi dari Aceh ini kan bisa lebih punya nilai tersendiri dengan 2,5 jam perjalanan kan cukup melelahkan gitu. Itu sih Mbak. Harapannya berarti Garuda ingin ya, maksudnya ingin lebih bisa dirasakan ya, lebih banyak yang masyarakat manfaatnya. Ya, berarti nggak selalu menjual dengan harga di atas maskapai yang lainnya, Pak. Ada harga murah yang bisa dicapai oleh Iya, mungkin lebih untuk bisa elektrician lebih cepat tahu tuh Pak. Ini lagi murah nih Garuda, ada promonya nggak sih Pak, atau ada sosialisasinya atau bagaimana yang bisa elektrician lebih cepat tahu gitu Pak? Cek di web aja, rajin-rajin. Web. Tetap dari web. Web lagi semuanya. Karena kita sekarang kan memang untuk bisa branding kan memang dibatasi ya. Maksudnya kita pasang baliho kayak dulu-dulu kan susah. Semua kan lewat Garuda ada ini nggak sih, ada promo nggak sih, bisa lihat di situ. Enggak, kalau branding nggak bisa Pak ya pasang apa gitu. Rasanya untuk hari ini ya itu nggak efektif lagi sih. Oh gitu ya, lebih cepat. Orang juga mau lihat naik mobil tiba-tiba lewat aja. Yang dari sini kan misalnya ada apa informasi apa cepat lah. Oh gitu, berarti informasi dari web betul. ya Pak. Kita juga punya channel distribusi kan juga agen juga kita banyak ada 50-an dari Banda Aceh bisa ke situ. Lewat web juga bisa, ke Garuda juga bisa.
Ada melalui ini nggak Pak? Ini kan seperti kita nih PLN nih, kan kita udah pasti nih banyak karyawan kita yang bakal Iya. mudik. Mungkin dari Garuda udah menawarkan bahwasanya ini ada harga bagus untuk mudik, nah seperti itu. Ada seperti hal seperti itu nggak Pak? Dari Ada, kita Garuda? punya hotline juga. Ada Iya, hotline-nya langsung kita. ke ini, ke mitra, ke pihak ketiga, ke PLN atau ke instansi-instansi yang memang mungkin bisa di ini kan. Kecuali PLN pernah ke Garuda ya, terus minta Pak kalau ada apa-apa kita dikasih tahu dong Oh, Pak gitu. gitu. Kita kan nggak tahu nomornya PLN, maksudnya Oh, yang siap. bisa di-blast gitu kan. Istilahnya gini Pak, kalau kita nih, kalau PLN nih, mana nih target pelanggan yang mesti bisa kita datangin seperti itu? Apakah Iya. Garuda ada seperti itu Pak? Misalnya mendatangi PLN nih, bakal banyak mudik dari pegawai PLN atau... Ini kita datang nih sekarang. Oh iya, ini sekarang ya Pak ya? Kalau kami itu saya sendiri jadi brand ambassador gitu. Iya. Kayaknya kemana-kemana ada kesempatan buat ketemu orang, saya pasti sampaikan ini kartu nama selalu siap di Oh sini. gitu. Nah, jadi Ya, itu. 24 jam saya siap bantu lah. Nanti kalau udah ada Boleh. nomornya, apa Mbak Ukti, mana ada diskon nggak? Saya kasih nanti. Oke, Ya, berarti letakkan nama kata sayang. kenal dulu Pak ya, Kenal biar dulu, tahu ya. ya Garuda itu ada Kita informasi. sering lah, kita ada hotline juga banyak sih dari beberapa instansi pemerintahan gitu, termasuk Iya. ya untuk ya level VIP Prokombina kita ada jalur tersendiri gitu. Iya. Tapi memang harus ketemu lah gitu Harus kan. ketemu, Kadang-kadang Pak. pejabat Relasi, Pak, ya. berganti-ganti, Iya. betul. Dari Insya Allah. komunikasi itu insya Allah lebih banyak ya Pak ya, dapat diketahui oleh Betul, netizen betul. informasi terkait dengan Garuda Indonesia. Betul. Pak, yang tengah mudik nih, sebelum kita akhiri nih, apa sih tips ya untuk pengguna Garuda Indonesia dalam penerbangan nanti saat mudik ya, biar aman, lancar, dan nyaman tentunya? Apa nih, mungkin Bapak bisa kasih tips ya? Tadi kan Bapak udah bilang bahwa saya tantangan itu kesiapan dari pelanggan. Betul. Nah, dari pengguna pesawat Garuda. Nah, tipsnya dari Bapak mungkin bisa disampaikan ke Electrizen, Pak? Apa nih? Yang tadi tepat waktu, lebih Iya, datang lebih betul. awal. Nah, tips-tips lainnya, Pak? Tips lain ya, informasi sih ya. Jadi Informasi. di luar dari penerbangan sendiri tadi ya saya sampaikan harus bisa estimasi berapa jam dari rumah kan gitu ya, supaya di jalan tidak ada kendala. Itu Terus tips, memastikan apa yang dibawa itu nggak tertinggal lagi sehingga harus balik ke rumah dan sebagainya. Kemudian juga schedule penerbangan harus dilihat dari situ kan ya, apa yang mesti dibawa. Terutama untuk ini sih, saya pikir yang penumpang yang memerlukan penanganan khusus ya, misalnya orang tua perlu Yang perlu kursi roda. gitu kan, terus selama di atas perlu penanganan dan sebagainya, itu yang kita juga punya layanan tersendiri lah. Nah, kita berharap gitu perjalanannya bisa lebih menarik ya. Anak-anak juga di sana ya dijaga lah, jangan sampai karena banyak orang kan jadi nggak terkontrol ya. Iya, betul. Betul. Terus termasuk barang-barang bawaan tadi jangan sampai jadi kendala kan. Ya nggak. Karena kalau sudah masuk kan berarti dibuka lagi barang-barangnya, udah kita kunci, dibuka lagi, dipindahin, itu kan Dibongkar repot. lagi, Pak. Betul. Itu paling nggak enak kalau itu, Pak. Udah kita siap, udah dengan Tolong bungkusannya, dibuka, udah Bu, di-wrap katanya. malah kadang-kadang. Di wrapping kan udah. Di-wrapping, dibuka lagi ya. Iya, insya Allah. Ya, oke Pak. Jadi satu lagi nih pertanyaan untuk Garuda, Pak. Apa sih mungkin gini Pak ya, setiap tahun suatu Garuda itu mungkin ingin memberikan pengalaman yang berbeda setiap tahunnya kepada pelanggan. Nah, untuk tahun ini apa nih Pak pengalaman yang akan diberikan untuk pelanggan yang menggunakan Garuda untuk mudik Lebaran? Saat ini lebih ke ini harga aja ya. Harga. Harga aja ya. Jadi nggak ada yang khusus kecuali emang harga yang kita buat tematik ya, tematik untuk kalau dari sini berarti liburan ke Jakarta itu yang tadi saya 1,4 something. Nah, terus yang dari Jakarta kemari ya tiket hari raya THR istilahnya gitu. Itu Tiket kita hari sudah raya, buka juga. THR, Iya, betul. itu. Tapi terbatas, sekali lagi terbatas. Jadi memang harus betul-betul Masih berlomba war, di Pak, ya? situ. Betul. Lebih ke situ sih harga aja ya. Lain-lain sih udah kita siapkan ya, pesawat maupun servisnya seperti itu. Baik. Baik, Electrizen semua, kita sudah menyerahkan sangat dalam ya pembahasan terkait Garuda Indonesia, kesiapannya menjelang mudik Lebaran bersama Pak Nano Setiawan. Beliau sudah menjelaskan bahwa Garuda sangat siap untuk melayani pemudik Indonesia untuk mudik nih kemanapun, apalagi dari Aceh untuk Jakarta dan seluruh jurusan lainnya. Dan juga menawarkan harga-harga yang menarik ya Pak ya. Asal kita rajin membuka web Garuda Indonesia, kita lebih cepat tahu nih kalau ada harga yang memang ditawarkan lebih murah ketimbang dari harga biasanya.
dengan tentunya dengan seat yang terbatas. Jadi netizen semua silakan rajin-rajin membuka web nih bagi yang menggunakan web Garuda tentunya yang akan menggunakan pesawat Garuda untuk mudik karena lebih nyaman dan aman ya Pak ya. Ya, dan untuk kesiapan pesawatnya sudah dipastikan Garuda menjaga rule untuk penerbangan itu lebih aman dan terjaga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin gitu aja Pak Nano, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita memberikan penjelasan yang jelas terkait Garuda Indonesia, kesiapan mudik lebarannya. Terima kasih sudah hadir kemari, bermanfaat bagi netizen semua dan juga masyarakat Indonesia. Kita akhiri ya Pak. Baik, kalau ada kata-kata yang salah dari host dan dari pemateri, dari narasumber, mohon maaf. Kita mohon maaf lahir dan batin ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.